SMP 7 Kolaka Utara, dan terhormat rekan guru dan staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu untuk kami yang sedang dalam pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan program sekolah. Jadi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan program sekolah yang akan dilaksanakan di SMP 7 Kolaka Utara, di mana sebelumnya saya sudah melakukan sosialisasi dengan siswa kelas 7 yang kebetulan adalah target pelaksanaan program ini. Dan saya juga sudah meminta izin sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa akan ada program yang akan kami rancang dari pelaksanaan kegiatan pendidikan di guru penggerak. Untuk kali ini, ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hasmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara, dan alhamdulillah ini sudah pada tahap akhir, yaitu pada aksi nyata 3.3 dan modul terakhir. Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa kami jalani dan bisa sampai pada hal yang dituju, yaitu menjadi guru penggerak angkatan 7 dan lulus dengan baik. Jadi itu harapan saya, dan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya yang selama ini banyak membantu saya, terutama kepala sekolah, rekan guru dan staf yang membantu saya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di sekolah, baik itu pendampingan individu maupun aksi nyata yang kami lakukan, yang selalu mendapat dukungan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Ya, adapun pembimbingan yang akan saya lakukan sebagai bentuk program sekolah yang saya susun dengan peserta didik, karena intinya adalah program sekolah itu harus berasal dari kebutuhan peserta didik. Jadi yang saya lihat bahwa di SMP 7 Kolaka Utara kita memiliki sumber daya yang cukup banyak, bukan cuma fisik, tetapi kita juga memiliki sumber daya manusia, sumber daya yang kekuatan lainnya. Salah satunya itu kita memiliki lab komputer yang bisa kita manfaatkan. Selama ini yang saya lihat bahwa lab komputer kita digunakan terbatas untuk pembelajaran saja, kemudian untuk pelaksanaan ujian berbasis online. Nah sekarang adapun yang akan kita rancang kali ini yaitu mengenai pembimbingan TIK bagi kelas 7. Ini diharapkan untuk memanfaatkan aset sekolah yang berupa lab komputer yang selama ini mungkin cuma digunakan untuk pembelajaran dan ujian online. Jadi saya harapkan aset-aset lainnya juga dapat dimanfaatkan selain dari fungsinya, jadi bisa multifungsi. Nah salah satu rancangan program yang akan dilaksanakan yang berdampak pada siswa juga, yaitu melalui pembimbingan TIK ini. Tapi kita tujukan untuk kelas 7 dulu. Kenapa kelas 7? Karena kelas 7 itu adalah pengenalan terlebih dahulu yang akan kita lakukan. Kemudian ini tidak tertutup kemungkinan juga akan berkembang ke kelas 8 dan kelas 9. Kita lihat dulu perkembangannya di kelas 7. Di samping itu kelas 7 juga persiapan untuk pelaksanaan ujian AKM. Nah, jadi kita persiapkan memang karena pengalaman Pak bahwa pelaksanaan AKM tahun lalu itu sering sekali anak-anak mengalami keterlambatan dalam mengerjakan soal gara-gara mereka tidak mengenal fungsi-fungsi daripada tombol-tombol yang ada di keyboard di komputer. Jadi itulah gunanya kita memperkenalkan kepada siswa kelas 7 terlebih dahulu, supaya nanti memudahkan mereka pada saat pengoperasiannya ketika mungkin mereka melaksanakan ujian atau melakukan proses pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, sebenarnya pembimbingan TIK ini masuk di mata pelajaran. Itu 2 jam pelajaran, tapi karena berhubung kita tidak punya guru TIK atau guru yang lulusan komputer, maka ini saya mungkin bagusnya kalau kita alihkan ke pembimbingan sebagai ekstrakurikuler untuk sementara waktu. Walaupun nanti kita mendapatkan guru TIK atau guru komputer yang mungkin bisa dijadikan sebagai mata pelajaran. Karena di K13 itu sebenarnya ini untuk memfungsikan guru TIK yang jamnya di K13 sebenarnya sudah tidak ada, tapi diadakan untuk pembimbingan saja. Jadi itu. Ya, untuk selanjutnya saya sudah merancang bersama dengan siswa, yaitu ini namanya Bagja Pak. Ini tahapan Bagja ini adalah tahapan yang dilakukan untuk membuat prakarsa perubahan.
Jadi tahapan merger ini saya buat yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi dibuat pertanyaan utama ini yang ingin kita tahu itu bagaimana program ini dapat mengembangkan pola pikir positif dan kreativitas dalam mencapai tujuan akademik dan mengembangkan akademik murid melalui proses belajar sendiri dalam penguasaan tim. Jadi saya mengharapkan masukan dari Bapak dan Ibu atau kita melakukan diskusi karena ini program adalah program sekolah. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang perlu dilakukan atau tanggapannya terhadap program ini. Mungkin pertama saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan kita yang punya kewenangan untuk itu, bahwa pendapat beliau tentang rencana program ini yang sebelumnya memang sudah saya sampaikan. Silakan mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jujur saya katakan bahwa program ini adalah program yang sangat mendukung sebenarnya. Kenapa saya katakan? Karena selama ini juga lihat di sana memang hanya dipakai dan digunakan hanya sekali terbatas saja. Sebagaimana apa yang disampaikan dengan Ibu Asma sendiri tadi, pengharapan saya supaya bagaimana supaya anak-anak kita ini terutama yang kelas 7 itu bisa menggunakan alat komputer sana dan juga bisa mengetahui bagaimana cara menjalankan komputer atau laptop nanti untuk kepentingan diri sendirinya nanti. Ya. Karena saya lihat sekarang di masa-masa akan datang ini adalah orang butuh sekali, terutama di bagian teknologi, karena masa sekarang adalah serba canggih sekarang. Jadi kalau anak-anak kita sekarang yang tidak tahu mengoperasikan laptop atau komputer, ya saya rasa ketinggalan. Jadi saya kira ini mungkin memang sudah bagus sekali. Tinggal kita bagaimana cara mengefektifkan di sana, artinya melaksanakan saja dengan yang baik dan benar. Kalau perlu misalnya di sana, kalau Bapak Ibu yang kewalahan, mungkin ada teman-teman di sini bisa bantu di sana yang tahu masalah komputer. Jadi saya kira itu mungkin dari kepala sekolah, kalau saya itu artinya mendukung sama sekali. Tinggal kita jalankan saja apa programnya, kita informasikan saja. Kalau untuk saya mungkin ya saya dukung, ya saya dukung. Ya, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan guru penggerak ini, kalau guru penggerak di sini ada kita dua, mudah-mudahan bisa lulus dengan baik dan bisa juga menerapkan di sekolah kita ini. Saya kira itu mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu mungkin. Ya, jadi selanjutnya mungkin tadi dari Bapak Kepala Sekolah, kalau saya bisa simpulkan bahwa beliau mendukung 100% pelaksanaan pembimbingan ini karena beliau juga melihat bahwa kita punya aset yang mungkin masih kurang dimanfaatkan, yaitu komputer, dan alhamdulillah kalau ini semua berjalan, saya mungkin meminta dukungan dari Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam kepanitiaan untuk pelaksanaan program ini. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu guru atau staf ada yang mungkin memberikan tanggapan atau masukan. Silakan, saya persilakan. Ibu Anibra. Terima kasih yang sempat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari rekan guru teman-teman dan Ibu Hasmawati SPD yang akan menjadi guru penggerak di sekolah kita ini, saya sangat mendukung sekali dengan adanya program seperti ini. Apalagi dalam kita mengenai masalah TIK. TIK ini sangat perlu memang kita laksanakan di sekolah kita. Mengingat zaman sekarang, apalagi disampaikan kepada sekolah bahwa kalau kita ketinggalan teknologi, bahwa kita tidak bisa mengoperasikan laptop dan sebagainya, itu hanya sangat ketinggalan, utamanya siswa sekarang. Bayangkan siswa guru-guru pun dalam kelas sana masyarakat pun demikian. Itu sangat penting. Yang kedua, program ini bisa nanti ke depannya, apalagi setelah kita belum melaksanakan yang namanya ujian online atau berbentuk Android. Nah, ke depannya kita mungkin bisa laksanakan
Adapun mengenai pembelajaran di sekolah, mengingat sekolah kita ini belum ada butik, bisa mungkin nanti Ibu Hasma dengan Ibu Mustika mengadakan siswa ke ruang perpustakaan. Karena di ruang perpustakaan itu banyak buku-buku yang mengarah tentang pembelajaran teknologi. Ya, saya rasa demikian. Ya. Oke, terima kasih Bu Anugrah atas masukannya. Itu akan kami perhatikan sebagai catatan kami. Kemudian mungkin saya persilakan karena kita juga di sini memiliki guru yang potensial sebenarnya masih muda-muda semuanya. Mungkin Ibu Dian ada masukannya karena Ibu Dian kan baru selesai dari perkuliahan, kemudian masuk ke sekolah kita bergabung dan dia dulu adalah alumni kita. Jadi mungkin kita ingin mendengarkan tanggapan atau masukannya yang membangun untuk kegiatan ini. Silakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menanggapi, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Ismawati karena sudah berada di tahap akhir pendidikan guru penggerak. Jadi mengenai program yang dipaparkan tadi, saya juga mengapresiasi sekali karena aset yang ada di sekolah kita ini hanya digunakan pada saat asesmen saja, jadi untuk pembelajaran sehari-hari belum digunakan. Jadi saya rasa ini sangat berguna sekali dan bermanfaat sekali untuk siswa kita, apalagi yang di sekolah dasarnya memang belum diperkenalkan komputer atau yang perangkat-perangkat seperti ini. Jadi saya rasa program yang ditawarkan oleh Ibu Hasmawati ini sangat memberikan manfaat untuk sekolah kita dan untuk siswa-siswa kita yang berada di kelas 7 ataupun nanti kalau sudah berkembang bisa diberikan di kelas 7 dan kelas 8 atau di tempat atau siswa baru yang akan masuk program ini. Mungkin itu saja Bu, dan mungkin saya mengajukan pertanyaan sedikit mengenai waktu pelaksanaannya. Ibu usulkan berapa hari sekali atau itu saja mungkin? Iya, oke, terima kasih banyak Bu Dian. Ya, jadi saya mungkin langsung jawab dulu pertanyaan dari Bu Dian. Terima kasih banyak sekali. Kami memang membutuhkan kolaborasi dari guru-guru hebat yang masih muda, yang masih punya energi yang masih kuat. Bukan berarti yang guru senior saya tidak butuhkan ya, tapi guru muda ini mungkin energinya lebih kuat lagi, bersemangat lagi karena mereka baru selesai dari bangku kuliah, banyak hal yang diterapkan. Ibu Dian tadi menanyakan apakah ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini tentunya pasti ada jadwal tertentu dan dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Saya sudah membuat rancangannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kegiatan ini akan dilaksanakan saya programkan dengan mungkin ekstrakurikuler yang lain. Saya lihat ada jadwal kosong di hari Sabtu. Itu hari Sabtu saya akan gunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi mungkin nanti kita akan bagi 2 sesi. Kalau memungkinkan sesinya antara kelas A dengan kelas B, mungkin kita akan laksanakan satu hari itu mungkin waktunya 45 menit. Ya, kita lakukan 45 menit, masing-masing 45 menit untuk 2 sesi. Itu kita cuma lakukan 1 kali seminggu. Nah, kalaupun nanti kita lihat perkembangannya anak-anak membutuhkan lagi yang lebih, mungkin kita akan tambah harinya, tergantung nanti bagaimana kebutuhan murid. Jadi dan saya juga minta mungkin partisipasinya dari guru-guru untuk nanti menjadi kalau ada yang punya kemampuan di pemanfaatan tech, yang punya kemampuan penguasaan komputer, ya bisa membantu siswa kita untuk melatih mereka. Jadi saya tidak menentukan bahwa pelatih itu harus dari sini, tapi bagaimana kita memanfaatkan aset manusia yang ada di sekolah kita ini. Saya lihat banyak guru-guru yang mahir dalam penguasaan teknologi khususnya komputer itu. Jadi kita tidak mengambil pelatih dari luar. Mungkin cuma bebannya nanti mungkin cuma pembayaran listrik saja yang mungkin akan dibebankan ke sekolah, tapi untuk pelatih mungkin kita manfaatkan saja aset yang kita punya, itu aset manusianya, itu guru-guru yang ada ataupun staf operator yang bisa mengajar siswa-siswa kita. Nanti kita bergantian, jadi mungkin kita akan nanti daftar namanya, kemudian kita jadwalkan siapa-siapa yang bisa memberikan bimbingan. Itu untuk memanfaatkan kemampuan kita juga, karena selain mungkin siswa ya, guru juga perlu terus mengasah kemampuannya dalam penguasaan komputer. Jadi saya kira itu yang untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak atas masukannya. Ya, kemudian dari yang lainnya, Ibu Nur Samsi mungkin yang kepala Letifa mungkin ada juga membutuhkan penguasaan di pembelajaran ini. Silakan Ibu Nur Samsi. Terima kasih.
Kalau secara spesial mengenai lab IPA dengan TIK secara spesifiknya mungkin tidak, tapi secara umum tidak, karena semua pembelajaran harus selalu mengarah ke TIK. Karena kita punya membutuhkan referensi itu banyak kita mengambil dari penguasaan TIK. Jadi itu mungkin. Kemudian mengenai dari programnya, saya juga sangat mendukung program yang akan dilaksanakan ini, dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan saya juga bisa berpartisipasi dalam. Oke, terima kasih. Kemudian saya mungkin ke guru matematika, karena di matematika itu selalu ada asesmen, literasi, dan numerasi. Jadi mungkin di numerasinya ini saya ingin menanyakan kepada Bu Sunarsi. Sejauh ini kan sudah ada pengalaman kita melakukan asesmen. Nah, bagaimana Ibu melihat penguasaan TIK oleh murid kita yang melaksanakan asesmen, khususnya numerasi? Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam hal pembelajaran matematika, untuk pembelajaran TIK sangat diperlukan sekali. Kemudian di era sekarang kan era dari digital, jadi semuanya serba digital. Jadi alangkah ketinggalannya kita ketika kita tidak bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Karena di sekolah itu ada lab komputer, jadi itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian berhubungan dengan asesmen yang sering dilakukan itu dengan numerasi yang ada di soal-soalnya itu sangat bermanfaat. Tetapi kendalanya siswa belum mampu untuk mengoperasikan, atau siswa belum bisa memanfaatkan apa yang ada di lab kita. Jadi saya sangat mendukung program dari teman kita, jadi yang ikut di sekolah penggerak, mudah-mudahan apa yang diprogramkan itu bisa berjalan dengan baik dan hasil yang baik. Pelaksanaan program ini, semoga program ini dapat kita laksanakan bersama. Dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin Bapak Ibu memperlihatkan atau mengembangkan potensi Bapak Ibu di pemanfaatan TIK ini. Karena sebenarnya pemanfaatan TIK ini bukan cuma untuk guru, untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Dan kemungkinan insya Allah setelah kita ujian nanti itu akan ada pelaksanaan pelatihan TIK untuk Bapak dan Ibu guru. Jadi saya kira mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk kita adakan sosialisasi atau pertemuan untuk mendiskusikan program pembimbingan TIK yang pernah kita bahas sama-sama di proses pembelajaran. Ya. Jadi pembimbingan TIK ini karena dari dulu Ibu pernah tanya apakah semuanya menguasai komputer. Nah, banyak itu harus mengatakan bahkan ada yang tidak pernah menggunakan komputer karena masih merupakan barang langka ya, belum kita miliki di rumah. Mungkin cuma sebagian besar guru yang memiliki dan sebagian besar siswa itu juga masih milik orang tua atau kakaknya yang kuliah. Jadi kenapa kita tertarik untuk mengambil ekstrakurikuler pembimbingan TIK? Karena ini dimaksudkan untuk memberikan kalian pembelajaran, penguasaan atau pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kalian. Kenapa? Kalian ini kan kelas 7 akan mengikuti nanti ujian AKM. Di ujian AKM itu akan dilaksanakan secara online. Ya? Jadi otomatis kalian harus menguasai penggunaan komputer. Mulai dari mungkin tombol-tombol yang ada di keyboardnya, kemudian tampilan gambarnya itu harus sudah pintar menggunakan mouse dan sebagainya. Karena pengalaman yang dahulu, kakak kelas kalian banyak yang waktunya terbuang atau tidak memanfaatkan waktu ujian dengan baik karena ada waktu ujiannya, karena mereka kesulitan dalam penggunaan komputer tersebut. Mereka belum tahu yang mana tombol yang harus dipilih, yang mana spasi, yang mana delete, yang mana untuk memilih pilihan ABCD. Akhirnya itu yang makan waktu banyak. Oleh karena itu kita kemarin sudah bincang sebelum ini ya, untuk melaksanakan pembimbingan TIK ya, supaya kalian juga punya dasar untuk pengetahuan TIK ke depannya. Ya, nama programnya ini dikhususkan untuk kelas 7 ya. Jadi cuma kelas 7 yang baru-baru ini dicoba.
pembimbingan TIK. Ya. Tahu itu TIK apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu TIK ya. Jadi saya jelaskan di dalam saya TIK apa dulu? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ini yang kita mau pelajari, bagaimana penguasaan TIK yang akan kita lakukan. Nah, apa? Mungkin kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya pernah kita lakukan, misalnya sepak bola dan sebagainya, dan ekstrakurikuler lainnya baik seni, maximum mungkin pernah, tapi yang ini belum pernah kan? Belum pernah. Atau pernah sebelumnya di SD belajar TIK? Nah, tidak pernah. Jadi ini baru, jadi mungkin nanti kita akan melakukan pengenalan dulu ya, pengenalan tentang bagaimana mengoperasikan komputer itu sendiri. Kalian ini di kelas 7A itu dan 7B akan kita akan membahas mengenai penjadwalannya. Kira-kira kalau ekstrakurikuler itu kan dilaksanakan di waktu apa? Di luar jam sekolah. Jadi kira-kira waktu bukan kalian ada tidak di waktu sore hari? Nggak ada bu, ada bu. Ada toh? Kan tidak bukan jam pelajaran karena akan dilaksanakan di sore hari. Kita tentu karena saya lihat di ekstra lainnya yang kosong itu di hari Sabtu. Ya, kita akan sepakati ya jadwal kosong bisa kita. Saya bisa lakukan rencana laksanakan di hari Sabtu itu dibagi 2 sesi. Ya, karena kalian 2 kelas, sesi 1 dan sesi 2. Nah, ini bisa kelas 8A, ini 8B. Ya, masing-masing lah sekitar 45 menit. Ya, kalau 45 menit itu kita mulai dari jam berapa? Bisa tidak kalau jam setengah 4? Ya, 15, 30 sampai jam berapa kira-kira bisa sampai 40 menit masing-masing? Berarti 100 berapa? 130 menit. 45 menit. Nah, itu dibagi 2 nantinya, dibagi 2 untuk kelas A dengan kelas B yang kita. Mungkin ada masukan dari siswa tentang kegiatan ini. Ada masukannya? Alvin, ada masukannya Alvin tentang kegiatan pembimbingan yang akan kita lakukan. Apa misalnya adakah saranmu tentang atau keinginanmu sebagai siswa apa yang kamu inginkan di kegiatan ekstrakurikuler kita? Ada tidak? Ada yang lainnya ada tidak? Apa saran-sarannya Bu? Saya maunya kegiatan ini seperti ini. Oke Marvin. Apa manfaat TIK bu? Oh ya, manfaat TIK ya. Mungkin ini apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan TIK. Semua punya HP di rumahnya? Ya Bu. Itu bagian besar daripada TIK. Kalian utak-atik itu gunakan untuk mengirim pesan, mengirim, gunakan aplikasi. Itu sebenarnya sudah TIK, sudah teknologi. Itu salah satu kecanggihan teknologi itu memiliki HP. Tapi kita ingin lebih memajukan kenal lagi karena kan kalau HP tidak terkontrol. Jadi kita akan gunakan pembimbingan TIK ini untuk melatih kalian penguasaan komputer untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran. Ya, jadi kalian mungkin nanti bisa sudah mahir mengetik, sudah mahir di Excel, perhitungan dan sebagainya. Kemudian HP juga bisa digunakan. Kan HP mungkin selama ini digunakan cuma WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Sebenarnya HP itu lebih luas lagi, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di HP untuk belajar. Ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan kita untuk belajar HP. Ini salah satu dari penting. Cuma kita mengadakan ekstra di sekolah supaya memanfaatkan laboratorium komputer di sekolah kita. Oke, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaannya? Jadi sudah sepakat pelaksanaannya hari Sabtu. Kita laksanakan setelah apa? Di pada asar, setelah salat asar, mulai mungkin setengah 4 sampai jam 5 atau jam setengah 6. Ya, untuk memikirkan. Jadi saya minta nanti kita akan memberikan penyampaian berupa surat kepada orang tua untuk kegiatan ini. Dan jangan sampai mungkin ada orang tua yang tidak menyelesaikan. Oleh karena itu kita perlu komunikasikan kepada orang tua juga. Dan ini juga sudah kita komunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru supaya kegiatan ini terlaksana.
Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan kegiatannya insya Allah dan secepatnya kita akan laksanakan kalau semuanya sudah beres, pelajarannya juga sudah beres. Jadi mungkin dengarkan dulu yang akan mengajar kita nanti pembimbingan kita ini bisa dari rekan guru, mungkin dari staf tata usaha dan juga alumni dari sekolah kita yang sarjana komputer banyak di luar sana yang bisa kita manfaatkan. Jadi terima kasih banyak sekali untuk setuju. Semoga kegiatan ini bisa segera kita laksanakan dan saya meminta dukungan sepenuhnya dari kalian. Apa kalian setuju dengan kegiatan ini? Setuju. Oke, terima kasih banyak. Untuk itu saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.